Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi di channel Bapak. Kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 3 subtema 1 pembelajaran ke-6. Sebelum belajar, seperti biasa, kita harus berdoa terlebih dahulu ya supaya kita sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu satu. Setelah membaca teks tentang penemu listrik, kalian mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dengan mandiri. Setelah membaca teks tentang penemu listrik, kalian mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dengan mandiri. Dengan diskusi, kalian mampu mengidentifikasi contoh manfaat hak dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Setelah berdiskusi, kalian mampu menjelaskan pentingnya bertanggung jawab atas hak yang didapat dengan tepat. Oke, langsung saja ke pembahasan. Halo anak-anak, sekarang kita akan membaca teks tentang roda pengubah wajah dunia. Perhatikan semua benda di sekeliling kita, adakah yang memiliki roda? Banyak sekali mesin, peralatan, alat transportasi, dan benda buatan manusia menggunakan roda. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Awalnya roda dibuat oleh ahli menggunakan mesin pemintal. Peninggalan roda paling tua berasal dari Mesopotamia yang digunakan untuk kendaraan di sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Kemudian muncul juga di Tiongkok, Arab, Eropa, dan belahan dunia lainnya. Perkembangan roda dimulai dari bentuk sederhana berupa balok kayu yang digulingkan, kemudian diubah menjadi potongan melintang balok kayu. Roda bundar utuh dengan pasak di tengahnya, hingga roda berjari-jari. Bagian tengah roda kemudian juga diganti besi sehingga roda menjadi semakin kuat. Seiring dengan perkembangan zaman, roda terus mengalami perbaikan. Charles Goodyear pada tahun 1839 berhasil menciptakan ban terbuat dari karet yang lebih tahan guncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Pada tahun 1845, Thomson dan Dunlop kemudian menciptakan ban yang berisi udara. Pada perkembangannya, saat ini roda mempunyai banyak ukuran dan jenis, ada yang terbuat dari besi, kayu, karet, atau gabungan dari beberapa jenis bahan yang disesuaikan dengan fungsinya. Berkat penemuan roda, menempuh jarak antar tempat di berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Pengaruh roda sangat terasa terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dunia, karena pendistribusian barang-barang perdagangan menjadi lebih cepat dan mudah. Tanpa roda, tentunya kehidupan manusia akan menjadi sangat sulit. Sekarang perhatikan gambar perkembangan roda dari zaman ke zaman atau dari masa ke masa ya. Di sana ada 3000 sebelum Masehi, kemudian 1500 sebelum Masehi, kemudian sesudah Masehi dan tahun 1839 sampai dengan sekarang. Oke, tugas kalian yang pertama yaitu baca kembali teks yang telah Bapak bacakan tadi dengan teliti. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut ini. Di sana ada 5 paragraf, setiap paragrafnya ada informasi penting yang harus kalian tulis ya. Informasi penting pada paragraf 1, 2, 3, 4, 5 ya. Seperti biasa japri dan kirimkan ke Bapak. Pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Namun hak kita juga dibatasi oleh hak orang lain. Artinya kita harus mendapatkan hak tanpa mengganggu hak orang lain. Sebagai contoh, kita berhak untuk mendengarkan musik dari radio, namun kita tidak boleh menyalakan radio terlalu nyaring. Suara nyaring dari radio dapat mengganggu tetangga yang memiliki hak untuk hidup di lingkungan nyaman. Selain memiliki hak, kita juga memiliki kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban kita juga dapat mempengaruhi hak orang lain. Tidak melaksanakan kewajiban dapat mengambil hak orang lain. Menjalankan kewajiban artinya kita telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah kita dapatkan. Sebagai contoh, kita wajib melaksanakan tata tertib sekolah dan melaksanakan tugas dari guru. Jika tidak melaksanakan tata tertib, teman-teman di sekolah akan terganggu. Hak dan tanggung jawab. Ani adalah putra bapak dan ibu Yakob. Pak Yakob menyekolahkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakob juga selalu membuat bekal makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Tugas kedua kalian yaitu jawablah pertanyaan berdasarkan cerita Ani tersebut.
Yang pertama, sebutkan hak Ani dalam cerita tersebut. Apakah Ani telah mendapatkan haknya? Jelaskan dan berikan contoh. Apa manfaat hak tersebut bagi masa depan Ani? Apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah ia dapatkan? Jelaskan dan berikan contoh. Apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap haknya? Jelaskan dan beri contoh pula. Hanya itu pertemuan kita yang hari ini. Kita bertemu di pembahasan selanjutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.